Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafara dzunubas sabirin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tahirin, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Rahatul Adhan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fawaidul bala wal musibah. Faidah bala dan musibah. Ba'da an arafna al-bala'a wa anwa'ahu baqiya an nata'arraf ala maqasidil ibtila'. Setelah kita mengetahui tentang bala, ujian dan macam-macamnya, maka kita sekarang masuk pada mengenal faidah atau tujuannya Allah memberikan ujian. Wa huwal janibul aham, dan ini adalah aspek yang sangat penting minal maudhu, dari bahasan kita. Jadi sekarang kita masuk faidahnya ujian atau bala. Li'annahu yu'ayyinul mar'a ala fahmil bala alladhi nazala bisahati. Karena apa? Pembahasan tentang faidah ujian ini penting karena dengan mengetahui tujuan ujian maka akan membantu seseorang memahami apa tujuan Allah memberikan ujian. Walimada nazala bihi au bighairihi, dan kenapa ujian tersebut diturunkan, ditimpakan kepadanya atau kepada orang lain. Wa mal hikmatu minhu, dan apa hikmahnya. Jadi umpama anak sekolah, itu tujuannya ujian apa? Oh, untuk mengukur sejauh mana anak ini menyerap pelajaran yang telah diterima. Maka seperti itu juga ujian yang diturunkan Allah kepada manusia. Itu ada beberapa tujuan. Walil ibtila wal mihan fawaidu katsirah wa hikamun 'azimah. Dan ujian itu mempunyai faidah yang banyak serta hikmah yang agung. Min ahammiha al-awwal takfirud dunub wal khataya. Di antara yang paling penting adalah beberapa hal, yaitu yang pertama menghapus dosa dan kesalahan. Jadi tujuan pertama Allah memberikan ujian atau musibah ya, itu agar dosa kita diampuni oleh Allah. Allah ingin mengampuni dosa kita. Karena apa? Banyaknya dosa kita dan sedikitnya kita beristighfar. Seperti itu ya. Tidak imbang antara dosa dan istighfarnya, tidak imbang. Maka oleh Allah diberikan jalan terobosan, diampuni tanpa istighfar, yaitu dengan cara diberikan ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna min rahmatillah annahu ja'ala kulla ma yusibul muslima fi hadhihi dunya minal amrad wa nahwiha mukaffiratan lidunubihi wa khataya.
termasuk rahmat Allah. Allah menjadikan setiap musibah, ujian yang menimpa seorang muslim di dunia ini minal amrod, yang sakit, wa nahwiha atau semacamnya, misalnya jadi orang tidak mampu dalam ekonomi, atau sering susah, sering sedih, atau sering kena kecelakaan dan lain sebagainya, itu termasuk rahmat Allah untuk menghapus dosa dan kesalahan. Qabla alla yusbiha amamahu tariqatan litakhallusi minha illa binnar. Sebelum masuk pada keadaan di mana untuk selamat dari dosa kecuali dengan api neraka. Ya, jadi orang kalau banyak dosa ya dan kurang istighfar, ya dengan keadilan Allah dia itu berhak untuk masuk neraka. Maka oleh Allah sebenarnya dikasihani. Kamu biar enggak masuk neraka, ini saya kasih musibah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa haqiqatu ma yusibul muslima idza sabara alaih fa huwa fi haqqihi nikmatun minallahi ta'ala. Maka pada hakikatnya apa yang menimpa seorang muslim dari musibah dan ujian, kalau dia sabar, itu hakikatnya adalah nikmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sebenarnya musibah yang diterima itu hakikatnya walaupun tampak sekilas itu musibah. Tapi sebenarnya itu adalah nikmat ya. Nah, mungkin seperti kita murus ya atau diare. Itu sekilas memang musibah. Tapi secara hakikat itu nikmat untuk membersihkan perut yang penuh dengan makanan-makanan yang membuat dia sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Ma yusibul muslimah, tidak mengenai seorang Islam min nasabin, letih ya, capek dari bekerja, capek dari kesibukan, wala wasabin dan penyakit, wala hammin dan susah, wala hazanin dan susah, wala adan dan sesuatu yang menyakitkan, wala ghammin dan susah. Ya, jadi di sini ada 3 macam susah. Yang pertama hammin. Hammin ini susah, khawatir terjadi sesuatu ya. Aduh, saya kok khawatir ini terjadi sesuatu. Ini genting saya bocor, ini mendung terus. Nanti kalau kebocoran bagaimana ya? Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, ini susah. Ini juga ujian. Ya, yang kedua hazan. Hazan itu susah karena kehilangan sesuatu. Ya, mungkin tebunya ya kena angin ya, atau buah-buahannya kena hama ya. Nanam pisang kena hama sehingga pisangnya tidak bisa dimakan, tidak laku dijual. Ini namanya hazan ya. Kemudian ghammin. Ghammin ini adalah susah setelah musibah ya. Orang kan kalau habis musibah itu susah apa enggak? Susah, sedih ya. Misalnya ditinggal mati keluarganya ya. Makanya kalau di sini tahlil itu selain mendoakan mayit, itu menghibur orang kena musibah ya. Anak-anaknya masih kumpul semuanya ya selama 7 hari. Tapi setelah 7 hari itu terus sepi ya. Maka susah ya mengingat keluarga yang sudah meninggalkannya. Ini namanya ghammin. Nah, semuanya itu adalah ujian hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuknya ya. Kena tusuk duri atau kena tusuk pecahan beling,
illa ghaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan dosa. Jadi semua ya, tadi yang namanya letih, capek ya, kemudian sedih, susah ya, kepikiran, sampai duri yang menusuk itu adalah untuk menghapuskan dosa tanpa membaca istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Bala, ujian itu akan selalu mengenai orang mukmin dan orang mukminah ya. Orang Islam, laki-laki, perempuan itu mayazal, selalu akan dikenai ujian ya. Fi nafsi, di dalam dirinya ya, sakit mungkin dirinya, wa waladi dan anaknya sakit, wa mali dan hartanya berkurang yang mungkin dagang rugi atau tadi pertaniannya gagal. Itu semuanya ujian itu akan selalu menimpa seorang mukmin ya. Ini sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Biar kita tidak kaget. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sehingga nanti ketika menghadap Allah sudah bersih ya. Bersih, tidak ada kesalahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka oleh Allah siksanya dipercepat di dunia ya. Kalau Allah mencintai seorang, dia orang ini punya kesalahan, maka oleh Allah dipercepat. Ya udah tak ganti siksaan di dunia. Berupa apa? Berupa flu, berupa sakit kepala, atau berupa sakit yang lain. Ini karena Allah kasihan. Soalnya kalau dibanding siksaan di akhirat tidak sebanding ya. Di dunia ini mungkin flu ya hanya segitu. Daripada kelak disiksa di api neraka. Tetapi sebaliknya, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah tidak menghendaki baik ya, tidak kasihan pada seseorang, oleh Allah dibiarkan ya. Ya mungkin jarang sholat tapi sehat terus ya, ada apa? Di bulan puasa tidak pernah puasa ya, makan siang hari tapi sehat. Tidak pernah kena ujian, bisnisnya lancar misalnya. Ini jangan sampai tertipu kita. Waduh, itu kok nikmat banget ya. Itu karena Allah tidak kasihan sama dia. Ya umpama kata orang Madura, ya terus aki cong ya. Cekecak aki cong ngake mulai teh. Ah gitu ya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sehingga karena di dunia ini belum merasakan siksa, artinya dalam tanda petik ujian, maka kelak di akhirat semua dosa-dosanya akan dibalas di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, kesadaran akan tujuan Allah memberikan ujian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal ahadits fil babi katsirah. Hadis-hadis yang menerangkan bahwa ujian itu menghapus dosa itu banyak sekali ya. Tidak mungkin oleh musannif ditulis semua di sini. Kalau ditulis semua ini memakan waktu yang banyak. Jadi cukup poin-poinnya saja, bahwa pertama faidahnya ujian adalah membersihkan seorang hamba dari dosa. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika ditimpa ujian atau musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada
لا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نآمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم